penonton Cokro TV, balik lagi sama gue Gracia dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi di program Kupas Kupas Berita. Berita. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, Kupas Berita adalah kita ngebahas berita yang lagi heboh nih dan kita pilih secara menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, langsung aja ke berita pertama nih, Gra. Nah, lo anak kereta banget kan, Gra? Lo tahu anak kan kereta banget ada gue. kereta cepat nih di Indonesia. Nah, nih infonya nih, untuk pertama kalinya dalam sejarah kereta cepat yang ada di Indonesia ini segera meluncur nih, Gra. Nah, kereta cepat ini lagi dalam proses finalisasi sebelum diresmikan. Sekarang lagi persiapan buat uji dinamis tanggal 16 November. Wow. Wah, detik-detik kereta ini bakal siap meluncur nih. Aduh. Wah iya tuh bang, kayak gue tuh sebagai anak kereta nih, anak kereta ini excited banget gitu kan dengernya. Soalnya kan ya kereta itu kan affordable gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa kayak gue gini. Infonya nih bang, proyek ini ya di awal-awal tuh dibuat sama Pak Jokowi tuh udah dari lama gitu. Katanya buat agar Indonesia tuh bersaing gitu dengan negara lain gitu, jadi nggak kalah maju. Nah ini tuh bagus juga nih bang, buat kemajuan dan modernisasi transportasi. Ya mempermudah kita juga nih anak-anak kereta kalau mau kemana-mana, khususnya ke Bandung kan. Ya kalau ke Bandung ya biasa kan, pasti suka macet gitu-gitu kan. Nah, bener banget tuh, Gra. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini bakalan ngelintasin beberapa stasiun nih. Kayak dari stasiun Halim sampai Padalarang. Itu kalau kurang lebih jarak waktunya itu 36 sampai 45 menitan. Cepet ya. Efisien kan jadinya kan? Efisien. Nah, coba deh. Lu kalau dari Tangsel ke kantor bisa berapa jam tuh, Gra? Ya sejam, 1,5 jam. Ya lama lah ya. Nah, kereta cepat Jakarta-Bandung ini tuh infonya bisa diatur dari 250 sampai 350 km per jam. Wih, cepet juga. Cepet banget kan itu kan? Nah, itu. Ya kayak yang gue bilang tadi bang, kalau naik kereta kan enaknya nggak ada tuh macet-macetan kan. Nggak ada tuh istilah apa tuh, tua di jalan, nggak ada deh. Ya semoga aja proyek ini berjalan lancar ya. Jadi kita bisa nyobain keretanya. Mungkin Bang Iwan mau ngajak ceweknya buat naik kereta cepat gitu ke Bandung? Bisa diatur lah itu. Aduh, iya itu mah. Oke, next kita masuk ke berita selanjutnya ya Bang. Ada berita kalau Sekjen PDIP Hasto Kristianto negasin jabatan presiden itu bukan soal jatah-jatahan. Nah, kenapa dia bilang kayak gitu? Dia bilang tuh kalau posisi itu cuma didapat lewat proses demokrasi, ya itu pemilu gitu. Beliau tuh nanggepin pernyataannya Pak Jokowi yang bilang kalau pemilihan presiden berikutnya ialah jatah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ya gimana sih menurut Bang Iwan? Aduh, lucu banget sih. Menurut gue ya ucapannya Pak Jokowi itu kan cuma buat muji doang kan ya. Kayak ngasih harapan aja gitu loh. Ya soalnya waktu itu yang gue sempat dengar nih, Pak Jokowi itu bilang antara masing-masing partai itu ya biar bisa saling lempar pujian aja. Ngebangun harapan lah buat mereka orang gitu loh. Ya karena semuanya itu kan ada harapannya ya, walaupun lahir dari harapan yang kecil itu, jadi ya bisa bertumbuh besar jadinya kan. Iya. Gitu. Harapan ya baik. Ya kayak yang kita bilang di episode lalu ya terserah juga sih rakyat mau nanggepinnya gimana. Toh juga dia juga belum ngasih tahu kan spesifik ngedukung siapanya gitu. Ya kita lihat aja lah nanti ke depannya ya gimana. Ya kita lihat aja lah ke depannya lah. Oke, lanjut aja ke berita terakhir nih. Ada updatean berita yang kemarin tuh, Gra. Yang soal obat-obatan sirup. Nah, infonya nih, BPOM cabut izin edar 73 obat sirup 5 perusahaan farmasi. Iya. Nah, BPOM RI ini narik izin edar obat sirup di seluruh gerai nih, Gra. Ada pedagang besar farmasi atau PBF, terus instalasi farmasi, pemerintah, apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, terus puskesmas, klinik, toko obat, terus praktek mandiri tenaga kesehatan. Ya banyak ya, berarti di semuanya juga dicabut ya. Infonya sih alasannya tuh kenapa dimusnahin, soalnya pas produksinya ternyata ada zat-zat yang berbahaya, kandungan-kandungan yang berbahaya tuh. Ada kandungan propilen glikol, terus sorbitol, dan ya bahan-bahan kimia lainnya yang berbahaya deh. Ya sehingga ya ditahan dulu peredarannya. Nah, bener banget tuh, Gra. Terus BPOM ini juga bilang bakal ada pemberian sanksi nih buat potensi pelanggaran hukum sama 2 perusahaan farmasi yang baru dijual obat tercemar yang tadi tuh, Gra.
Ya iyalah, soalnya kenapa ya? Soalnya udah ada korban jiwa, jadi Iya sih. apalagi gagal ginjal akut kan bahaya banget kan? Masa iya nggak ada sanksinya? Lucu gitu loh. Ya, yang penting kita pantau terus lah ya updatean berita dari ini gimana. Semoga cepat ditangani ya. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Dewi Andayani di video yang lagi viral yang judulnya Cara Jokowi Membesarkan Hati Prabowo. Komentarnya gini nih. Pak Jokowi orangnya sangat santai, detail, teliti, dan punya kalkulasi yang jitu terhadap penentuan siapa bakal calon penerus beliau. Kita yakin beliau tidak akan memilih orang yang salah dalam membawa kapal Nusantara ini untuk mengurangi lautan yang penuh gelombang dan badai. Mari menahan diri dan bersabar. Gimana tuh Bang Iwan? Nah, setuju banget nih Gra sama komentar ini nih. Emang yang kita amatin Pak Jokowi ini kan negarawan sama politisi andal ya. Nah, berbagai persoalan pelik itu bisa diselesaikan dengan baik sama Pak Jokowi. Buktinya, Indonesia bisa bertahan di tengah ancaman krisis global loh. Wow. Soal penerus Pak Jokowi juga harus gitu pastinya. Bener banget. Udah ada calon yang mampu meneruskan pembangunan Pak Jokowi belum? Selama ini kan kita harus cari-cari dulu kan, biar sama visi misinya sama Pak Jokowi. Ya sih Bang, lagian kan ya pujian dan dukungan Pak Jokowi di video yang lagi viral itu tuh ya semacam penghormatan gitu kan, pemberian semangat untuk sahabat presiden, yaitu ya Pak Prabowo. Pernyataannya juga normatif kok. Iya, makanya. Jadi jangan khawatir gitu loh. Pernyataan dukungan Pak Jokowi itu buat bakal calon-calon tertentu aja nantinya. Ya, namanya juga politik, Gra, gitu kan. Pasti ada bumbu-bumbunya lah. Kayak masakan biar nggak hambar banget, gitu. Lagian ya, kalau penonton Coklat TV itu jeli gitu ya kelihatan lah dia sebenarnya ngedukung siapa. Dengan ya kemarin kan udah dibahas tuh yang kode-kode gitu. Aduh. Ya kan, ya nggak bisa bohong lah, ikatan batin itu kan kelihatan. Iya, bener gak? Nah, oke Gra, sekarang kita lanjut ke komentar kedua nih. Ada dari komentar Stazis di video catatan Syafiq Hasim yang judulnya Genealogis Habib di Indonesia ke Rasulullah secara ilmiah tidak terbukti. Komentarnya begini. Senang sekali saya Pak Syafiq. Semakin masyarakat menggunakan akal sehat dan berperilaku ilmiah, negara semakin maju. Salut Coklat TV yang tetap mendidik anak-anak bangsa untuk berpikir ilmiah dan menggunakan akal sehat daripada kebanyakan berpikir dogmatis. Nah, menurut Ega gimana nih? Berat. Ya, komentar ini menurut gue nunjukin kalau konten dari CSH ini ya logis dan sesuai dengan pemikiran Stazis gitu ya. Ya, dia juga berharap masyarakat ya menggunakan akal sehat lah dalam kehidupan ya, termasuk dalam beragama. Jadi ya kalau gue sih setuju banget. Iya, benar-benar Gak. Ya emang kalau orang dogmatis itu kan nggak pakai akal sehat, ya mengerikan sih menurut gue kan. Jadi ya dia bisa ngelakuin apa aja, termasuk yang dilarang sama agama mungkin bisa dilakuin gitu. Karena orang-orang semacam ini kan udah dibrutalkan atau udah dibutakan sama pembenaran yang atas dasar mereka sendiri versinya gitu loh. Oke, lanjut aja ya. Lanjut ke komentar terakhir, ada dari Ahmad Marendes di video Siput Kopi dengan judul Wahabi Pecah Belah Umat, Gak Layak di Indonesia. Komentarnya gini, mereka menguasai medsos dan referensi Google. Salah satu ketidaksiapan NU 20 tahun lalu adalah hanya mengandalkan pesantren tradisional. Mudah-mudahan dengan mulainya kesadaran bermedia seperti saat ini dan didukung MBS dan pemerintah yang moderat, masalah ini bisa terbendungi. Saling menghormati dan toleransi, tidak membid'ahkan ajaran lain. Gimana tuh Bang? Nah, ada banyak informasi penting sebenarnya nih yang ada di komentarnya Ahmad Marendes ini nih. Misalnya, kalau dia memantau perkembangan NU selama 20 tahun terakhir buat membentengi Indonesia dalam melawan paham Wahabi nih, ya dia juga bisa melihat dong perkembangan Wahabi di Arab Saudi. Karena kabarnya kan MBS akan membiarkan mazhab lain berkembang di Arab Saudi kan. Ya dengar-dengar juga sih ya MBS ini ya buat banyak perubahan di Arab, ya udah nggak wajib jilbab lagi, terus juga perempuan udah boleh nyetir, bioskop sama konser udah dibuka, jadi ya Wahabi bukan lagi masa resmi kerajaan. Iya benar tuh Gra, ya semoga aja Wahabi di Indonesia itu bisa berubah juga ya Gra ya. Soalnya kan serem sih kalau suka-suka mengkafir-kafirkan kelompok lain tanpa suka-suka dia lah pokoknya kan pikirannya. Nggak boleh ya, maksudnya gak nilai boleh. Orang kayak randomly, kafir, nggak boleh. Itu, benar. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik nih yang ada di channel Coklat TV nih. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman nih
yang mau merchandise kayak kita nih, ada bajunya Mas Denny Siregar, ada bajunya Bang Ade Armando, ada aksesoris mug atau tumbler yang ada di Cokro TV ini, kalian bisa pesan di e-commerce kesayangan kalian nih, ada di Shopee dan Tokopedia. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.